しないの？ごめん。知らないんだよ。いいところ、なんだ。Halo sobat-sobat, siap-siap. Film Yotika bakal bantu lo memuaskan kepuasan yang gak akan pernah terpuaskan meski berkali-kali dipuaskan. Hei, rekomendasi film buat lo nih. Bergenre aksi laga asal Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2022. Judulnya Special Delivery. Nontonlah, tapi setelah ini ya. Jadi ceritanya ada suatu bengkel mobil di Busan yang mempersiapkan pendaur ulangan mobil. Dimiliki oleh bapak-bapak sekaligus bosnya bernama Baek Kang Chul asal Korea Selatan, montirnya asal Pakistan bernama Asif, dan manajernya adalah Jang Eun-ha. Ternyata bisnis sampingannya adalah jasa pengiriman sebagaimana judul filmnya, yang menerima segala jenis pengiriman. Spesial banget pokoknya. Artinya bukan pengiriman biasa saudara-saudara, justru syarat dengan tindak kejahatan. Jangan Hasi Jutek inilah kurirnya. Perempuan yatim piatu berusia 28 tahun asal Pyongyang, Korea Utara, yang tinggal cuma sama kucingnya sendiri bernama Podon di apartemennya. Kalau lo mau nemenin silahkan deh, soalnya dia masih suka ngerasa kesepian. Bahkan katanya nggak punya teman. Kalau dianya mau. Jangan Hai ini bukan cewek kaleng-kaleng, jago banget bawa mobilnya. Ide gua. Jangan deh lo pada sekali-kali ngeremehin perempuan. Macem di awal film, awalnya sosokan gak percaya sama kemampuan perempuan, taunya pengecut. Bahkan mengecoh lawan pakai mobil, keren banget taktiknya. Terus nyalinya nggak kurang-kurang. Lagian emang jago sih guletnya orang ini. Meleleh gua. Nah, masalah dalam film muncul ketika perwira polisi tepatnya, aparat penegak hukum bernama Jo Kyung Pil sekaligus pemilik situs judi online ilegal. Mirip-mirip kayak siapa gitu. Astaga. Skip. Lanjut ya. Uang hasil bisnisnya senilai 30 juta dolar yang tersimpan di perangkat keras berukuran kecil, biasa disebut kunci keamanan, dicuri oleh tangan kanannya seorang pemain bisbol bernama Kim Do-sik. Bahkan dalam pemberitaan ia diduga melakukan praktek kolusi dengan pemerintah. Itu berita nggak tahu aja kalau aslinya bukan punya dia, tapi punya polisi. Kim Do-sik yang berada di Seoul mau kabur ke Tiongkok melalui pelabuhan Pyongyang. Dengan membawa anaknya yang unyu-unyu bernama Kim So-won, mereka harus berada di pelabuhan Pyongyang jam 9 malam. Dari Seoul ke Pyongyang itulah menyewa jasa pengiriman. Spesial tentunya, gara-gara ditakutin sama yang bikin paspornya. Permintaan itu diterima oleh Baek Kang Chul. Namun, Jang Eun-ha semula menolak. Alibi aja sih sebenarnya. Sebagaimana proletar pada umumnya, Jang Eun-ha ini sering banget nuntut naik upah dengan skala pembagian 50-50. Paling nggak tuh Baek Kang Chul. Cuma ya mau gimana, pesanan udah diterima, ya udah sepakat. Kerennya, bisnis sampingan pengantaran ini persiapannya matang banget. Mahamin arena lokasinya, jalan kaburnya, bawa banyak plat nomor biar nggak kelacak, siaga dengan ponsel yang nggak bisa disadap. Cakep pokoknya. Yang rada konyol, Jang Eun-ha ini sering kelupaan bawa kunci ajaibnya beserta obengnya. Manusia. Jo Kyung Pil tahu lebih dulu lokasi Kim Do-sik sebelum keberangkatannya. Tempat ia menunggu penjemputan, tepatnya di area stadion bisbol Uijeongbu. Hingga membuat Kim Do-sik nggak jadi berangkat. Habis lah tuh orang. Cuma Kim So-won disuruh kabur lebih dulu bersama Jang Eun-ha dengan membawa kunci keamanan. Kim Do-sik yang belum mati malah mengecoh Jo Kyung Pil yang lagi bawa mobil dengan ngelempar tongkat bisbol dan mengetik kaca mobilnya. Jang Eun-ha ikut terbawa masalah. Sedemikian rupa pokoknya polisi merekayasa cerita, menuduh Jang Eun-ha sebagai pembunuh Kim Do-sik dan penculik Kim So-won. Hebat nggak tuh aparat penegak hukum? Gagal deh pengiriman. Jadinya kejar-kejaran sama polisi. Berhasil kabur sejenak, sempat Kim So-won ditinggal. Ada aja Jang Eun-ha ini.
Tapi sadar nggak tahu harus kemana, ngintil terus lah tuh bocah sama bibi barunya dan ngasih kunci ajaibnya yang terlupakan oleh Jangan Ha. Tahu nih bocah kalau bibinya suka kelupaan kunci. Si bibi yang malas nolongin alias hanya karena uang, dibalikin sama Kim So Won. Ternyata tas yang ia bawa full berisi uang dan menawarkannya buat si bibi. Cuma si bibi menolak. Langsung tuh nelpon Baek Kang Chul. Kim So Won mau ditaruh di panti asuhan. Tapi atas nama kemanusiaan, ngelihat Kim So Won yang masih kecil, bahkan bilangnya nggak punya siapa-siapa selain ayahnya yang nggak tahu gimana keadaannya, niatnya meninggalkan diurungkan kembali. Jangan Ha ingat sama dirinya sendiri. Jadi dari kecil dia ini udah diasuh sama Baek Kang Chul, sedangkan waktunya udah meninggal. Pertemuan mereka ketika dulu Baek Kang Chul lagi bekerja di Rusia sebagai maklar perbatasan. Jadi kalau ada yang mau lewat perbatasan ya lewat dia. Jangan Ha kecil yang mau kabur ketemu dia tanpa sengaja, langsung digotong. Alhasil, Jangan Ha dan Kim So Won menempuh panjang perjalanan. Alur cerita berubah menjadi perjuangan perempuan seorang diri mati-matian berjuang demi menyelamatkan orang lain dari kejar-kejaran polisi bengis nan cerdik, yang sebaliknya rela membunuh orang demi uang bersama para pembunuh bayarannya. Mereka kabur ke hotel, dapat kunci kamar 809. Jangan Ha pergi sebentar ke supermarket buat belanja kebutuhannya, termasuk titipan si Kim So Won yang mau makan. Dengan kunci ajaibnya, ia mencuri mobil. Di situ ketahuan sama para polisi yang mengecek kehilangan mobil. Kim So Won yang nunggu di kamar hotel ngeliat berita siaran di TV bahwa Kim Do-sik meninggal. Nangislah tuh anak. Tepat pada saat itu, polisi nyamperin ke hotel. Taunya di kamar 809 nggak ada orang. Jangan Ha mendengar suara gelas pecah yang dia taruh di gagang pintu. Di kamar 809 cuma ada telepon ngegeletak di bawah. Pas dicek, terdengar suara tangisan Kim So Won. Jadi ternyata kamar 809 cuma buat nyambungin telepon ke kamar ia berada di kamar 405. Berhasillah mereka kabur setelah Jangan Ha sempat ditodong pistol sama Jo Kung Pil, yang ngebuat Kim So Won ngompol ketakutan. Dan Kim So Won, anak unyu-unyunya Kim Do-sik, mulai menyadari realitas kehidupan yang sepet. Dan ketika ia melihat bibi ngebobol mobil dengan kunci ajaibnya, ia malah terkesan. Emang suhu bibi ini. Kim So Won tiba-tiba kangen ibunya yang sama sekali nggak pernah ia kenal. Firasatnya tepat. Ternyata ibunya adalah seorang wanita si kupu-kupu malam. Namun ketika ditemui Jangan Ha, ibunya enggan mengakuinya. Polisi bergegas mengecek identitas Jangan Ha. Taunya berasal dari Korea Utara. Komunis kan tuh ya. Sementara catatan kriminal nggak ada, rumahnya nggak tahu di mana, diperlukan keterlibatan National Intelligence Service, intelijennya Korea Selatan dengan agen yang bernama Han Myung yang pandai membongkar kebenaran tapi selalu datang terlambat. Mana nyupirnya nggak beres pula. Dengan adanya NIS, aturan main ditetapkan. 저희가 팀장님 등대가 돼드릴게요. 팀장님은 그 불빛 따라 쭉. Karena nggak mau kebenarannya terbongkar, Cho Kyung Pil manuver. Taunya Kim Do-sik masih hidup, cuma sekarat. Untuk menutupi jejak, Jo Kyung Pil bunuh datu orang. Lama-lama Han Myung menemukan kejanggalan. Jo Kyung Pil dan Han Myung cekcok dan akhirnya pada main sendiri-sendiri. Kali ini untuk pertama kalinya Kim So Won nyalain mobil ala bibi. Lagi-lagi mereka lolos. Jangan Ha berhasil kembali ke bengkel tempat ia bekerja di Busan dengan membawa Kim So Won atas perintah Baek Kang Chul dan menceritakan semuanya. Seketika masa lalu membayangi, seolah-olah ia melihat dirinya sendiri pada Kim So Won, seorang anak yatim piatu kehidupan. Mengira semuanya udah usai, Jangan Ha pergi sejenak. Ketika itulah Jo Kyung Pil dan para pembunuh bayarannya datang. Sekembalinya Jangan Ha di bengkel, ia dikejutkan dengan suara tembakan. Ngeliat Baek Kang Chul mati, asik terluka dan Kim So Won tersandra, ngamuklah dia. Ya acak-acak semuanya. Bener-bener sampai darah penghabisan ini mah. Setelah hampir menang, Jo Kyung Pil sempat-sempatnya nitip borgol. Ya udahlah, akhirnya Asif ngelanjutin bisnis Baek Kang Chul, Podon pun ia rawat. Kim So Won memulai hidup barunya di panti asuhan dan rutin menulis surat untuk bibinya. Tanpa ia tahu, kunci ajaib menolong bibinya ketika tercebur ke laut. Yes, mereka bersama lagi dan kerja lagi. Selanjutnya, karena udah habis sebat, jadi lo harus nonton sendiri. Habis itu, baru kita nyebat lagi sambil bedah filmnya, oke?
여기 한 군데만 들렀다 갈까?